Inggris. Kira-kira di pelajaran ini itu fokusnya dalam belajar itu kan banyak tahapan itu, ada inti, ada pendahuluan, ada penutup. Kemudian di ini juga banyak kegiatan. Kira-kira dari berbagai macam kegiatan itu yang bisa saya fokuskan untuk nanti saya amati, katakanlah nanti saya mau menunjukkan ini nih Pak, itu tolong diamati, ada nggak gitu? Mungkin rencananya saya hari ini akan memberikan sedikit materi Pak, ulasan materi, kemudian nanti langsung ke praktek dalam bentuk diskusi kelompok. Jadi nanti saya sudah menyiapkan ini pembelajaran sederhana berupa potongan teks yang terkait materi hari ini, kemudian nanti mereka secara diskusi menyusun, kemudian menemukan apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya di materi, kemudian nanti di akhir baru dibahas sama-sama. Seperti itu. Terus untuk hari ini berarti tujuannya apa ya? Tujuan belajar? Tujuannya yang saya fokuskan hari ini adalah tadi dapat memahami tentang fungsi sosial dari teks oratory exposition. Eksposisi ya? Ya, eksposisi Pak. Kemudian mereka paham dengan struktur teks dari oratory exposition. Kalau untuk unsur kebahasaannya mungkin akan saya pending di pertemuan selanjutnya. Hari ini hanya penjelasan secara umum saja gitu. Karena kalau mengingat unsur kebahasaannya itu cukup panjang untuk dibahas. Hari ini lebih fokus pada 2 hal itu. Terus berarti nanti tadi mengatakan bahwasanya untuk yang dikembangkan itu di praktek diskusinya ya? Praktek diskusinya. Untuk strategi diskusinya ada yang dilakukan nggak? Kira-kira ada gimana strategi diskusinya? Diskusinya nanti mereka langsung saya kasih tugas gitu Pak. Jadi ada sebuah teks eksposisi yang saya acak, saya potong, kemudian saya acak. Nanti mereka saya minta untuk menyusun teks tersebut dalam diskusi kelompoknya. Setelah itu nanti saya minta mereka untuk mengidentifikasi struktur kebahasannya sesuai dengan materi yang sudah disampaikan sebelumnya pada bagian pengantar. Kemudian mungkin nanti akan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait teks yang ada untuk kemudian mereka jawab melalui diskusi kelompok tersebut. Jadi gini Bu, kenapa kita kalau kelas supervisi ini saya ingin mindset supervisi itu kita perbaiki. Selama ini kan mindset supervisi itu katakan pas sekolah atau guru senior masuk ke kelas guru ketakutan. Karena kenapa? Seolah seperti dinilai, mau dijustifikasi, mau diyakini. Saya nggak mau kayak gitu. Jadi nanti melalui kelas supervisi ini saya berharap ada katakan kemitraan yang terbangun. Jadi saya nanti masuk ke kelas ibu dalam artian bukan sebagai seorang hakim yang akan menjustifikasi pembelajaran itu, tidak. Maka saya tadi ibu belajarnya mau kayak gimana. Harapannya nanti saya tinggal konfirmasi nih. Tadi waktu pra ibu katakan kayak gini. Saya tanya lagi, kira-kira udah dirasakan belum? Saya juga punya catatan nanti kan masuk, saya punya catatan nanti setelah pembelajaran kita ketemu lagi, kita konfirmasi. Ibu silakan refleksikan, nanti kita merencanakan untuk kemudian seperti apa. Ya. Jadi saya berharap nanti itu yang menjadi penekanan. Kira-kira dari percakapan kita pagi ini sebelum supervisi ini sudah ada belum gambaran atau harapan yang ibu dapatkan dengan pelaksanaan prasupervisi ini? Harapan mungkin sudah tahu ya gambaran nanti di kemudian atau di proses supervisinya akan berjalan seperti itu. Nanti berjalan seperti apa yang benar ibu, seperti itu aja ya. Kayaknya itu aja Bu, nggak terlalu banyak. Setelah ini mungkin kita bisa masuk ke kelas ya. Nanti silakan ibu lakukan apa yang ibu sudah sampaikan. Nanti kita konfirmasi lagi setelah supervisi kita temukan. Kita aja langsung kelas aja ya. Before we start, let's pray together.
Do you have any information about her? Ada informasi kenapa tidak masuk? Tidak ada, itu keterangan. Alright, student. Today we are going to learn about the new chapter. Jadi kita masuk ke pembelajaran materi baru ya, Oke. We are going to learn about vocabulary exposition. Do you know what is that? Ada tahu nggak kira-kira apa itu vocabulary exposition? Kita akan masuk ke materi tentang vocabulary exposition. Anybody know? So, what can you say when you heard about vocabulary exposition? Apa yang kalian bisa bilang jika kalian mendengar istilah vocabulary exposition? Pernah dengar sebelumnya? No. Oke. Tapi pernah mendengar tentang teks ya. Jadi ini adalah bagian dari argumentatif teks atau teks argumentatif ya. Before that, anybody knows what is argument? Argument apa sih? Pendapat. Jadi ketika kita berbicara tentang vocabulary exposition, maka kita akan berbicara tentang pendapat. Apakah pendapat itu harus selalu setuju? So you may agree or disagree with topic, ya kan? Kalian bisa setuju atau tidak setuju dengan sebuah topik. For example, we are going to discuss about internet is harmful, ya kan? Internet itu berbahaya. Bisa saja some of you say yes, some of you say no, ya kan? Beberapa bilang iya, internet itu berbahaya, tapi sebagian bilang tidak, internet itu tidak berbahaya. Itulah nanti yang akan kita bahas di vocabulary exposition ya. Nah, when you learn about text, at least you have to know 3 things. Ketika kalian belajar sebuah teks, setidaknya kalian harus bisa memahami 3 hal. Number 1 is the social function atau fungsi dari teks tersebut apa. Dan yang kedua adalah generic structure atau struktur dari sebuah teks. Fungsinya apa? Fungsinya adalah ketika kalian memahami tentang sebuah teksnya, nanti ketika misalnya dalam ujian atau misalnya kalian dalam proses pembelajaran jenis teks lainnya, ketika kalian sudah paham sama strukturnya, kalian bisa bedain, oh ini teks apa ya? Gitu. Mungkin nanti kalian bisa membedakan antara vocabulary dengan analytical exposition text. Kalian bisa membedakan antara descriptive text dengan vocabulary exposition. Makanya kalian dalam belajar sebuah teks, you have to know the generic structure ya. Oke, we start with the first topic. What is vocabulary exposition? Tadi apa? Sudah saya singgung di awal. What is vocabulary exposition? Apa itu? Teks argument. Oke, intinya dia adalah teks argument ya. But when we talk about argumentative text, there are 3 types. Ada 3 jenis. Number 1, ada vocabulary exposition, ada analytical exposition, ada discussion text. Kalau discussion, bedanya adalah kira-kira kalau kita diskusi itu berarti kita membahas apakah dari satu sisi atau 2 sisi. Namanya berdiskusi. 2. Jadi kalau misalnya discussion text, dia namanya berdiskusi pasti dari 2 sisi. Misalnya sisi dia dan sisi tidak, ya kan? Sisi setuju dan sisi tidak setuju. Berbeda dengan discussion text, analytical atau vocabulary itu dia hanya berbicara pada satu sisi saja, ya kan? Artinya misalnya kita mau bilang setuju, maka dia harus setuju. Kalau kita bilang tidak setuju sama topik, harus bilang tidak setuju. Ya, itu yang harus kalian ingat dulu tuh perbedaan dari 3 jenis argumentative text-nya. Ya, sudah. So far, any question? Sudah ada pertanyaan? Tidak. Kita lihat. What is vocabulary exposition text? Nah, ini adalah penjelasannya. It is a kind of text that presents argument of reasons to support a speaker or writer's opinion of an issue. Jadi, dia adalah sebuah jenis teks yang menyajikan argumen, ya kan? Argumen itu bisa juga
kenapa seseorang itu mendukung pendapatnya. Ya, jadi dia menyampaikan argumen atau alasan kenapa dia mendukung terhadap suatu isu atau terhadap suatu topik pembahasan. Ya, seperti yang tadi sudah dibahas. Nah, setelah kita tahu jenis teksnya, apa yang harus kita ketahui tadi? Sebelum struktur kita harus tahu dulu function atau fungsinya. Kira-kira apa fungsinya? Apa purpose-nya? To persuade the audience that something should or should not be case. Artinya apa ya? Untuk persuade itu apa? Meyakinkan. Meyakinkan siapa? Pembaca. Meyakinkan pembaca untuk apa? Sesuatu seharusnya atau tidak seharusnya terjadi. Ya, sesuatu terjadi atau tidak terjadi, atau untuk meyakinkan seseorang untuk setuju dengan pendapat kalian. Karena tadi kalau di kategori exposition itu kan kalian menyampaikan argumen kan, pendapat. Nah, kalian menyampaikan itu berarti supaya mengajak untuk si audiens ya itu setuju dengan pemikiran atau sudut pandang kita. Oke? Untuk purpose ini belajar, karena enggak. Nah, kita belajarnya sambil berjalan ya. If you have any questions, you can directly ask him by raising your hand. Oke? Coba ada pertanyaan, tanyakan aja. Ya. Struktur dari kategori exposition. Mungkin udah ada yang belajar seperti di rumah. Oke, good. Tesis, what else? Argument. Recommendation. Betul. Pintar. Tadi udah belajar sebenarnya. Ya. Number 1 ada tesis. Number 2 arguments. The third recommendation. What is tesis? Tesis itu apa berarti? Sebelum nanti kita cek dari penjelasan yang ada di PowerPoint. What is tesis? What have you understand about tesis? Apa yang sudah kalian pahami tentang tesis? Really? What is tesis? Kira tesis apa? Hah? Awak? Orang ini ada yang punya opinion? Rasakan? What is tesis? Tadi kita udah 3. Tesis, argument, recommendation. Dan what is tesis? Kira-kira kalau misalnya kita mau membahas sesuatu, apa yang harus kita lakukan pertama kali? Sebelum menganalisis? Ya, kita harus mengusulkan dulu kita mau membahasnya tentang apa, ya kan? Ketika kita buat teks, pasti kita mau bilang kita mau membahas tentang apa ya? Saya kadang mau bilang, oh saya mau membahas tentang internet itu berbahaya. Nah, maka pada bagian tesis ini lah kalian mengungkapkan tentang apa yang mau kalian bahas. Yang kedua, argument, reason for the concerned issue that lead to the recommendation. And then the last is recommendation, statement of why should or should not happen or be done based on the given. Jadi kalau argumen itu adalah alasannya. Kenapa? Tadi kan tesis misalnya kalian bilang internet itu berbahaya. Maka bagian argumen adalah bagian yang menjelaskan kenapa kalian bisa bilang bahwa internet itu berbahaya. Kira-kira kalau argumen itu butuh, apakah harus cuma satu? Terus berapa? Kalau bukan satu, kira-kira berapa argumen yang bisa dimasukkan? Satu, cukup satu? Tidak. Kalau tidak satu berapa? 2. Cukup 2? 2 atau lebih. Oke. Sebenarnya berkaitan dengan argumen itu bebas saja, tergantung kebebasan dari si penulis. Kalau dia punya alasan untuk bilang internet itu berbahaya 3, ya bisa aja dia tulis 3 kan. Atau misalnya dia percaya bahwa hanya ada satu argumen utama, terus dia hanya masukkan satu argumen, boleh nggak? Jadi untuk argumen itu dari kebebasan si penulis, ya kan? Karena kan tadi berdasarkan opininya, ya. Nah, kemudian ada rekomendasi. Rekomendasi berarti apa yang harus dan tidak harus dilakukan. Jadi itu adalah saran dari si penulis, ya kan? Nah,
Bagian accommodation ini yang membedakan teks kategori dengan analitika. Iya. Kalau analitika dia tidak memberikan akomodasi, tapi hanya memberikan basic kesimpulan atau biasanya disebut dengan reinterpretation. Separate interpretation. Artinya enggak, berarti paham. Biasanya lebih paham ketika kita langsung terjun ke latihannya, prakteknya kan, dalam menganalisis teks dan sebagainya. Tapi sebelum itu, selain dari structure dan social function yang sudah kita bahas, satu item yang harus kalian ketahui adalah berkaitan dengan language vision. Tapi nanti language vision ini akan kita bahas secara mendalam di pertemuan selanjutnya, ya, karena nanti akan cukup panjang. Jadi kalian bisa pelajari itu di rumah, kemudian kita akan bahas bersama-sama di pertemuan selanjutnya, ya. Tapi cukup kalian ketahui apa sih language vision dari how to track vision. Itu pertama dia menggunakan temporal connective. Jadi dia menggunakan kata hubung sementara, misalnya firstly, secondly, however, therefore, atau lagi after that, last, finally, dan seterusnya. Ya, kemudian dia use evaluative word. Jadi menggunakan kata-kata yang bersifat evaluasi. Evaluasi itu artinya apa sih? Evaluasi, hah? Lalu, ayo. Kalau kalian dievaluasi itu berarti kalian di apa? Dikaji ulang kan? Nah, jadi dinilai. Jadi kalimat yang dinilai. Kayak misalnya important, penting, valuable, berharga, dan seterusnya. Kemudian menggunakan passive voice dan terakhir menggunakan simple present. Oke, so far ini yang harus kalian ingat secara sederhana ya. Nah, kalau mau belajar teks, if it is only a theory, sometimes it's more difficult to understand. Jadi kalau misalnya kita baca teks, terus kalian hanya berdasarkan teori, biasanya tidak akan mudah dipahami, ya kan? So, supaya kalian lebih paham terhadap teks ini, I want you to do a group discussion. Saya mau kalian melakukan sebuah group discussion. How many students in this class? Berapa siswa? 13. I want you to divide it into 4 groups. Coba dibagi menjadi 4 kelompok. Ya, berarti 1, 2, 3, 4. Danu bisa masuk ke grupnya Eva sama Danu dan Heru. Bisa masuk ke grupnya Eva dan Fitri. Kita pakai row aja ya. Row 1 berarti grup 1, grup 2, grup 3, grup 4. Nah, Danu sama Heru silakan bergabung ke grupnya Eva dan Kek. Oke, silakan bergabung. Silakan bergabung terlebih dahulu grupnya.
identify the generic structure of okay. Then number 3, answer the following. Oke, yang harus kalian kerjakan nanti ada 3. But what have you to do first is this one. Yang pertama harus kalian lakukan adalah menyusun terlebih dahulu. Oke, and after you discuss with your group and then we are going to discuss in the class. Ya, jadi pertama-tama kalian diskusikan dulu di kelompoknya, susun. Jadi setelah itu baru kita akan bahas sama-sama. Ya, untuk memastikan benar ya susunannya. How long is the time? Butuh berapa lama? 5 minutes, is it enough? 5 menit cukup? Cukup? 5 minutes, okay? You may discuss with your friends about 5 minutes. Silakan disusun, kemudian nanti boleh ditempelkan di kertas yang sudah saya sediakan. Ini yang butuh kertas di sini ya.
Another, kita cek, bener nggak? Coba, Irfan, what is the answer? Another reason. Grup tuh? Secondly. Another reason. Secondly. Tadi secondly udah, berarti otomatis yang menjawab secondly apa? Yang benar adalah yang another reason. Iya. Nah, ya.
menulis pertanyaannya ya. You just directly answer the questions below the text. Jadi kalian nanti boleh tulis jawaban kalian di bawah teksnya ya. Oke. Any questions? No? Ready? You only have 3 questions. Jadi hanya 3 pertanyaan. Number 1. What is the text about? What is the text about? Yes, you can directly answer it. Cuma discuss gitu. Boleh diskusi dengan guru member. Apa teksnya? What is the text? What is the text about? Silakan dijawab. How many arguments on the text? How many arguments? Apa tuh ya? How many kan artinya apa sih? How many? No, how many? No. How many berapa? Banyak ya. How many arguments on the text? How many arguments on the text? How many? Okay. The one that the last question. What is the recommendations based on the text? What is the recommendations based on the text? What is the recommendation on the text? Rekomendasi apa yang disarankan dalam text? Aku rekomendasi apa yang disarankan? Now we can start ya. Udah bahas sama-sama aja udah. Question number 1. What is the text about? And the answer is yes, the importance of reading. Jadi, kalau ditanya what is the text about, when the text provide the title, menyediakan sebuah judul, maka teks itu atau pertanyaan itu dapat dijawab dengan menuliskan judul judulnya. Ya. So what is the text about? The answer is the importance of reading. Number 2. How many arguments? 4 arguments. Yes. 4 arguments. The last. What is the recommendation based on the text? Okay. You say that in summary we can say reading is really important in our life. How about group 3? What is your answer? Kids? Yeah, obvious. Okay, how about group 2? It's obvious. Okay, how about group 1? Okay, the correct answer is jawaban yang benar adalah everyone needs to read to get knowledge, information, and also entertainment. That's it. Hanya di bagian itu saja. Jadi yang paling mendekati tadi adalah group 2 and group 3. Ini jawabannya yang benar. Ya. Okay, now you
students. Yeah. Okay. Before I close the class, do you have any questions? Sebelum saya tutup kelasnya, ada pertanyaan? Clear? Clear? Well, if there's no questions, I hope what I have explained to you will be so beneficial. Saya harapkan apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. We're going to continue our lesson next week by discussing about the limitation of vocabulary. Ya, jadi di minggu depan kita akan membahasnya terkait unsur bahasa ya dari vocabulary. So you may read it by yourself first at home, boleh belajar dulu di rumah nanti ya. Okay. If there's no question, I think that's all for our meeting today. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah praktek ya pembelajaran sebelum kita ngobrol lebih jauh. Saya ingin coba ibu refleksikan dulu kira-kira apa yang ibu rasakan, pengalaman apa yang sudah ibu lakukan selama pembelajaran. Coba ceritakan dulu. Kalau tadi menurut saya dalam proses pembelajaran mungkin masih kurang lebih selama menyampaikan materi, kemudian mungkin aktivitasnya masih sangat sederhana, bisa lebih ditingkatkan lagi. Kemudian menurut saya kurang feedback antara saya ke siswanya juga sepertinya masih kurang pandai lah, seperti itu. Kalau yang sudah dari yang ibu lakukan tadi, apa yang ibu rasa sudah sesuai harapan ibu? Yang sudah saya capai mungkin kesesuaian dengan target materi hari ini gitu. Seperti yang saya sampaikan di supervisi tadi kan, bahwa saya ingin menyampaikan materi terkait fungsi sosial dan strukturnya. Nah, jadi semua target materi itu bisa saya sampaikan, kemudian juga saya bisa melihat ketercapaian dari peserta didik ketika mereka mampu menjawab pertanyaan di akhir tadi, menunjukkan bahwa mereka mampu memahami tentang fungsi sosialnya, dapat memahami teks tersebut tentang apa, dan kemudian dapat menentukan unsur struktur dari teks yang dipelajari tadi. Kalau terkait dengan prosesnya, ada nggak harapan-harapan itu yang sesuai ekspektasi ibu nih gitu loh, terkait dengan proses mulai dari katakanlah diskusinya, kemudian langkah-langkah strategi ibu untuk mengajarnya, itu kan ada tahapan-tahapan yang apakah sudah sesuai ekspektasi ibu atau bagaimana? Sejauh ini sih saya rasa sudah cukup memenuhi ekspektasi, karena harapan saya kan di awal ketika mereka melakukan diskusi, semua peserta didik terlibat secara aktif. Nah, itu tadi bisa dilihat dalam proses pembelajarannya bahwa hampir di setiap kelompok secara internal mereka melakukan diskusi kelompok itu sendiri, sehingga secara umum mampu meningkatkan proses pembelajaran siswa yang lebih interaktif, tidak monoton. Kemudian kalau yang kurang nih, yang kurang ibu mengatakan masih kurang rapi, kemudian aktivitasnya masih sederhana, kemudian kurang feedback. Saya ingin pas satu persatu. Yang ibu maksud kurang rapi itu kira-kira yang bagaimana menurut ibu? Menurut saya tuh kayak yang kurang rapi, kayak misalnya tadi contoh ketika saya memberikan instruksi, sebenarnya tadi niat awalnya adalah instruksi itu untuk diberikan satu persatu, tapi tadi di awal saya langsung menuliskan instruksinya 3 sekaligus, walaupun dalam proses pembelajarannya saya minta mereka untuk mengerjakannya secara satu persatu terlebih dahulu, kemudian instruksi satu selesai dibahas, baru lanjut ke instruksi 2. Nah, seharusnya tadi di awal itu niatnya satu persatu, itu tadi yang saya bilang jadi kurang rapi penyampaian materi dari saya. Kalau yang ibu katakan aktivitas masih sederhana tadi, maksudnya sederhananya seperti apa? Menurut saya masih sederhana karena tadi hanya berkutat di menyusun teks, anak masih berada di posisi yang monoton gitu Pak. Jadi grup diskusinya tuh hanya di harapannya seperti apa?
mungkin harapannya kita bisa lakukan kegiatan yang lebih variatif, misalnya kayak tentang teks itu ditempel di dinding, kemudian nanti setiap kelompoknya lomba kayak lomba gitu kalau untuk nempelinsnya tadi intinya seperti itu gitu. Maksudnya lebih anak-anak tuh lebih aktif gitu. Nah kalau tadi kan masih walaupun mereka aktif diskusi tapi masih tetap berada di situasi pembelajaran yang monoton gitu Pak, dengan hanya duduk dan sebagainya, aktivitas fisiknya masih kurang. Fisiknya ya, banyak fisik, artinya harapannya kan anak lebih bisa mobilnya Iya, ya, ada mobilitas dalam mobilitasnya, proses tidak hanya berputar di situ. di kursinya mereka saja. Kemudian satu lagi terkait dengan feedback, kurang feedback ini menurut Ibu yang bagaimana maksudnya kurang feedback itu? Mungkin saya kurang feedback itu maksudnya kurang mampu menggali potensi anak-anak untuk bertanya Pak. Sehingga anak-anak ketika ditanya sudah paham sudah, tapi kan kita nggak bisa mengukur apakah mereka benar-benar paham atau tidak. Jadi mungkin itu yang saya maksud kurang feedback terhadap anak-anak. Kemudian dari apa yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira ada enggak dari permasalahan 3 poin tadi yang saya catat ya, rapi, kemudian sederhana, kurang feedback. Kira-kira kalau saya tanya Ibu mau fokus kemana ya dari 3 hal ini? Secara spesifik ingin mengembangkan yang bagian mananya, apakah ingin mengembangkan apa tadi kurang rapinya tadi, atau ingin meningkatkan aktivitasnya, atau pada feedbacknya? Kira-kira mana? Menurut saya lebih meningkatkan ke aktivitas Pak, kreativitas aktivitasnya, jadi lebih bervariasi, lebih bermacam, sehingga pembelajaran yang berfokus pada anak itu jauh lebih mudah tercapai. Kira-kira jika Ibu menginginkan ada aktivitas mobil yang lebih intensif, yang lebih tinggi lagi, menurut Ibu yang harus Ibu lakukan apa untuk melakukan itu agar harapan Ibu bisa mewujudkan pembelajaran yang lebih mudah? Kira-kira apa yang ingin dikembangkan? Mungkin saya harus nambah pengetahuan dulu Pak terkait aktivitas-aktivitas pembelajaran yang bisa meningkatkan mobilitas anak-anak gitu. Jadi kemampuan mengembangkan aktivitas. Iya, betul. Itu sih yang ingin saya. Sekarang gimana kira-kira Ibu? Mungkin salah satunya bisa cari referensi di YouTube atau di diskusi sama tenaga pengajar. Mungkin ada beberapa yang sudah melakukan aktivitas pembelajaran yang melibatkan aktivitas fisik lebih banyak, sehingga pembelajarannya juga Ketika Ibu nanti sudah melakukan itu, ada nggak indikator yang bisa Ibu tangkap? Oh, saya sudah berhasil di masalah ini. Apa kira-kira? Mungkin salah satu indikator yang paling jelas adalah memang ada perbedaan aktivitas antara pertemuan satu dengan pertemuan yang lainnya. Kemudian memang peserta didik yang terlibat secara aktif dan tidak hanya fokus pada diskusi yang berada di tempat duduk mereka saja gitu, tapi ada aktivitas misalnya mereka berdiri, kemudian melakukan kegiatan menempel yang memanfaatkan seluruh ruangan dalam kelas gitu Pak. Jadi lebih memanfaatkan aset iya, kelas. betul. Kemudian kira-kira untuk mencapai itu semua, siapa yang bisa memberikan dukungan? Ada nggak orang-orang misalnya sekitar Ibu, siapa saja lah, atau apalah yang bisa memberikan dukungan ke Ibu untuk bisa mencapai apa yang ingin Ibu kembangkan tadi? Dukungannya dalam bentuk Bisa bentuknya apa aja sih? sebenarnya sih kalau dukungan siapa saja bisa mendukung Pak ya, terutama teman-teman sejawat yang mungkin punya pengalaman lebih terkait proses pembelajaran yang bervariatif, yang aktif, berfokus pada siswa, ataupun misalnya dari sekolah kan juga sudah memfasilitasi dengan menyediakan internet dan lain sebagainya yang memberikan peluang untuk guru melakukan pembelajaran mandiri ya Pak, dengan cari sumber baik itu membaca website ataupun nonton video di YouTube dan sebagainya, sehingga
seluruh pihak karena bisa saling mendukung untuk ketercapaian apa yang saya harapkan. Ya saya tanya nih, kira-kira untuk proses pengembangan ini kapan Ibu akan mulainya? Hanya Pak, mungkin sambil proses belajar mengajar ini berlangsung. Jadi misalnya persiapan minggu depan mengajar materi apa, kemudian dari awal saya sudah harus memikirkan atau merancang akan membuat kegiatan seperti apa. Berarti di saat itu juga saya harus mencari referensi sehingga tidak ada waktu khusus menurut saya untuk cari referensinya. Jadi sesuai kebutuhan dari. Mungkin kayaknya itu aja sih Bu yang perlu saya sampaikan. Saya berharap nanti pada katakanlah supervisi berikutnya saya menemukan ini yang disampaikan ya. Jadi akan menemukan murid yang katakanlah yang dikatakan tadi tidak lagi monoton duduk di kursi, tapi punya aktivitas yang lebih mobile, memanfaatkan aset kelas, kemudian tentunya itu kan yang paling spesifik ingin dikembangkan ya. Tentunya juga nanti yang yang lain, misalnya yang ada yang kurang rapi, ada yang kurang feedback, itu juga bisa ditingkatkan. Mungkin Ibu dari saya, dan nanti catatan saya catat dulu, saya kasih ke Ibu untuk bisa Ibu istilahnya di breakdown lagi untuk apa yang Ibu lakukan seperti itu. Itu ya, makasih Bu ya. Sama-sama. Ya. Damn.